Kita mulai nggih. Tes 1 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da rasulillahi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil manam. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Sa'adatul muhtaramin yang kami hormati serta kami muliakan, seluruh para hadirin keluarga besar Sawan Madani yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa kita awali majelis kita, majlisu fiqhi atau majlisul fiqhi fi hadzal yaumi, majelis pembahasan tentang fikih ibadah dalam Islam pada kesempatan hari yang berbahagia ini, untuk sebanyak-banyaknya kita bersyukur. Apa arti syukur yang banyak? Yaitu syukur yang sering. Apa arti syukur yang berkualitas? Adalah syukur yang benar. Artinya kalau kita dengan lisan bersyukur itu benar, namun butuh sering. Dengan hati kita bersyukur itu benar, namun butuh sering. Dengan amaliyah perbuatan kita bersyukur itu pun benar, namun harus sering. Sehingga lisan, hati, dan amaliyah perbuatan harus sebanyak mungkin dan sesering mungkin agar kita benar-benar minasyakirin, di antara golongan hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin yang kami muliakan, berbicara tentang syukur nikmat, saat ini kita berada di satu tempat yang sungguh luar biasa. Majelis ilmu, majelis taklim, atau tempat pengajian, yang dari sinilah mudah-mudahan terbentuk karakter-karakter Islami yang kenal dengan Allah dalam ketauhidan, sehingga betul-betul bermakrifat untuk terus menunggalkan Allah. Maka dari sini pula lah mudah-mudahan nanti menular kepada yang lain, minimal orang yang ada dalam keluarga kita, kemudian tetangga kita, dan bahkan seluruh umat Islam, wabil khusus yang ada di negeri tercinta Indonesia. Maka itu orang ngaji itu tidak ada hentinya. Orang ngaji itu tidak ada leren-lerennya. Orang ngaji itu tidak ada bosannya. Walaupun kadang ngantuk, nggih napa nggih? Mungkin telat barang ya. Nggih napa nggih? Tapi kita tetap mempertahankan. Ada satu ayat panjenengan buka di surat At-Taubah, nyuwun sewu. Panjenengan buka di surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ayat 122 atau satu halaman pas sebelum surat Al-Anfal. Mohon maaf, sebelum surat Yunus. Silakan dicek surat ke-20 surat ke-9 ayat ke-122. Mohon nanti saya dibantu terjemahnya. Allah berfirman,
wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Silakan artinya, Bapak. Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah SAW dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari Nabi SAW. Kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini terkait dengan pasukan-pasukan yang dikirim. Itu terjemah apa tafsir, Pak? Itu tafsir ya? Terjemah ini ya. Enggak apa-apa ya. Terlalu panjang berhenti sampai di situ saja ya. Jadi sampai detik ini saya yang ceramah, bukan jenengan ya, mau dipanjang-panjangkan. Kita ulangi terjemahnya, kita ulangi ya. Wa makanal mu'minun, tidak sepatutnya orang beriman lian firu kafah, untuk berangkat berjihad seluruhnya. Jihad adalah ibadah yang tinggi, bahkan paling tinggi. Itu saja ada halangan tertentu karena satu hal tertentu, maka satu hal tertentu ini tidak kalah tinggi ya. Satu hal tertentu ini tidak kalah tinggi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, hendaklah masing-masing dari kelompok, dari suku, dari kaum maupun yang lainnya itu ada beberapa orang liyatafaqahu fiddin, yang mereka tujuannya untuk memperdalam agama ya, dengan gurunya, dengan ulamanya dan seterusnya. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan memberikan peringatan kepada kaumnya tersebut apabila sudah pulang, sudah menjadi alim, habis ngaji menyampaikan ilmunya, habis mondok menyampaikan ilmunya, habis nyantri menyampaikan ilmunya dan yang lainnya. Sehingga ngaji ini penting, tidak kalah dengan jihad. Maka ulama memasukkan bagian dari jihad itu adalah ngaji, tolabul ilmi. La'allahum yahdharun, agar mereka bisa betul-betul yahdharun, berhati-hati, waspada dan mengambil pelajaran. Dari ayat ini adalah motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tambah madep, mantep, ajek, dan termasuk di antara orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Kak Supri, tafsirnya diganti terjemah. Jadi ada terjemah, ada tafsir ya. Tadi keliru mindset. Oke. Baik, melanjutkan bahasan fikih kita. Kita sekarang sampai fikih sholat dalam bahasan syurutu sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Gini apa nggih? Terakhir kemarin masih kita kaji seluk-beluknya sholat, belum kita kaji syarat sahnya sholat. Dan syarat sahnya sholat itu ada banyak. Disebutkan dalam kitab yang kami bawa ada 6. Ada ulama menyebut secara langsung, ada yang memisah syarat sah maupun syarat wajib, tapi ada yang menggabungkan. Dikatakan di dalam kitab, hadirin yang berbahagia, syurutu sihhati sholat, syarat sahnya sholat itu ada banyak. Yustaratu li sihhati sholat mayali, di antaranya yang pertama,
al ilmu bidukhulil waktu. Sholat itu harus tepat waktu. Dia ngerti, dia tepat waktu. Ya. Artinya kalau belum waktunya sholatnya tidak sah. Demikian pula dengan sengaja konsekuensi setelah waktunya pun dianggap tidak sah. Bukan hanya sebelumnya. Setelahnya pun kalau sengaja dianggap tidak sah. Lah waktu sholat ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Kita harus on time, disiplin ya. Artinya ibadah kepada Allah kalau memang sudah ditentukan sebagai nama waktu yang dulu pernah kita pelajari, ada 5 waktu sholat, maka diberikan jeda oleh malaikat Jibril ketika memberikan perintah kepada Nabi, datang kemarinnya di waktu awal, datang hari ini di waktu terakhir. Adapun untuk sholat maghrib tidak pernah malaikat Jibril datang berbeda. Ini menandakan maghrib waktunya sungguh sangat singkat. Lah waktu ini kita syukuri adalah kumpulan dari hidup kita. Sekiranya waktu ini tidak ada, kita juga tidak hidup. Oleh karena itu hidup kita ini ibaratnya sadermo nunggu waktu sholat. Sepakat nggih? Hidup kita ini sadermo nunggu waktu sholat. Sehingga kalau sudah ada panggilan sholat, hidup kita ini kita gunakan untuk hal itu. Ketika ada kelonggaran untuk hal yang lain, maka tanggung jawab duniawi kita laksanakan. Ada ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah menyebutkan tentang model sholat yang dalam fikih ada sholat khauf, sholat di saat genting. Tapi ayat 103 ini adalah perintah ketika di waktu biasa. Allah berfirman di akhir ayat, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sampun ketemu lafadznya surat An-Nisa ayat 103, surat keempat. 103. Nggih. Ayat terakhir innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Lafadznya demikian. Silakan terjemahnya, Pak. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Lah, lafadz itu sesungguhnya sholat itu waktunya telah ditentukan oleh Allah, telah dipatenkan oleh Allah atas orang-orang yang beriman. Sehingga waktu sholat itu keutamaan, akhir waktu itu adalah ampunan. Mudah-mudahan kita senantiasa di awal waktu. Allahumma amin. Selanjutnya dikatakan falatasihu sholat qabla dukhuli waktiha. Tidak sah sholat sebelum waktunya, kecuali orang pikun ya, tidak tahu, atau anak kecil yang masih belajar sholat. Kalau ada orang menyengaja sholat sebelum waktunya, ini tidak sah hukumnya. Wala ba'da khurujihi illa liudrin. Demikian pula setelah habis waktunya, itu tidak sah sholat kecuali ada udzur atau alasan yang sifatnya darurat sangat mendesak. Ketiduran, pingsan, lupa, dan yang lain sebagainya. Tapi itu insidentil, mungkin dalam hitungan 10 tahun hanya bisa dihitung oleh jari. Seminggu ping 5 nggih nemen. Jelas nggih Pak sekalian? Mari untuk kita agungkan waktu sholat agar Allah betul-betul menjamin dan menjaga kita. Yang kedua, syarat berikutnya dari syarat sahnya sholat adalah at-thaharatu minal hadatsaini. Suci dari 2 hadas. Suci itu berarti bersih. Hadas yang dimaksud hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan apa? Dalam
mandi, ya. Lah ketika ada ketidakmampuan atau ketidakadaannya media, hadas kecil maupun besar bahkan bisa diganti dengan tayamum. Ini yang paling enak. Tapi jangan sampai mudah-mudahan kita gampang atau sering karena berarti ada kendala pada hal tersebut. Kalau bisa selamanya sampai akhir hayat itu menggunakan air. Ya. Misalkan manten anyar tayamum kalau banyu kan repot juga ya. Nah ini kan repot. Sehingga kita berlindung kepada Allah. Terkait dengan dalil suci dari dua hadas baik itu kecil maupun besar, Allah menyebutkan di ayat wudu ayat kelima surat Al-Maidah, mohon maaf, ayat ke-6 surat Al-Maidah surat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kita hendak sholat maka kita harus berwudu. Di antara yang dibasuh niku mulai wajah, tangan sampai siku, kepala bagiannya rambut dan telinga, kaki sampai dengan mata kaki. Ayat ini masih panjang. Allah berpesan, wa in kuntum junuban fatoharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah pula. Hadas kecil diperintah bersuci dengan berwudu, hadas besar diperintah bersuci dengan mandi. Kecuali nanti kalau ada halangan itu dengan tayamum. Maka ayat ini menegaskan kita beribadah sholat kepada Allah wajib, bahkan syarat sahnya sholat adalah suci. Dan kita bersyukur keberadaan air itu sangat mudah didapat di negeri ini. Hampir jarang di tempat kita mengalami kelangkaan air, gitu nggih. Karena kita ini hidup bergantung pada banyak hal, air langka atau sumur mampet atau PDN ndak mili, atau yang biasa jalan etek-etek di depan itu berai, mungkin sakit gigi, ngeluh napa ngeluh? Bingung. Atau pas listrik mati, bingung. Atau pas kuotanya nggak nyambung ya. Kuota masih ada tapi lagi trouble alat telekomunikasi, bingung. Nah, ketergantungan kita ini banyak. Jadi fasilitas yang seperti itu mudah-mudahan menjadikan kita semakin dewasa dalam beragama. Dalil dari hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, Nabi bersabda, disampaikan oleh putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Abdullah Abu Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyampaikan, Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Artinya Allah tidak akan menerima sholat sampai dikerjakan dalam keadaan suci, walaupun 1000 rakaat. Lu Allah kan mesakne anu, tapi ada syaratnya, ada aturannya orang mau ibadah. Nanti kalau syarat ini gembos, yang lain akan bermudahan. Nggih napa betul? Maka syarat ini harus dilakukan dan dipenuhi, bersuci baik dari hadas kecil maupun besar. Yang ketiga, syarat sahnya sholat berikutnya adalah taharatu tsaubi wal badani wal makanil ladzi yusalla fihi. Selain suci dari hadas artinya suci secara maknawi, sekarang yang ketiga suci secara dohir. Meliputi nopo? Saub adalah busana. Jadi yang kita gunakan ini harus suci. Yang kedua, wal badan, fisik raga kita ini harus suci. Yang ketiga, wal makanil ladzi yusalla fihi, tempat yang kita gunakan untuk sholat ini harus suci. Maka jangan sampai kita sholat dengan pakaian sebatang kara. Kalau kita masih punya, menghadap sinten mawon kita perbaiki penampilan, ketika kita bermunajat kepada Allah dalam sholat sak geleme, jangan. Demikian pula dengan raga kita bersihkan ya, rambut kita rapikan, kumis kita rapikan, ketek kita hilangkan. Tahu ketek ya? Napa bahasa Indonesianya ketek?
Yang simpel begitu loh, kotoran mata Anda tak butuh panjang ya. Kayak mudhof ilaih. PR jenengan. Ketek mohon dicari nanti. Cari kamusnya Sultan Takdir Ali Sabana. Berikutnya, selain badan yang harus kita jaga kesuciannya, sehingga semuanya ini betul-betul kita periksa, tempat yang kita gunakan untuk sholat. Sehingga di mana-mana tempat ibadah, yaitu masjid atau musola, itu lebih tinggi. Di antara fungsinya untuk menanggulangi terkontaminasi dari najis dan kotoran. Maka kita jangan sampai mengotorinya. Sehingga disebutkan dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin dalam beberapa bab yang kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Ada orang meludah, ada orang membuang sesuatu yang kotor, kok tidak membersihkannya di masjid, ini termasuk dosa. Ya, termasuk dosa. Ini harus kita perhatikan. Kita lihat dalil tentang sucinya pakaian badan maupun tempat ketika hendak digunakan untuk sholat. Yang pertama, dalil tentang sucinya pakaian atau busana. Kalau orang dulu ya banyak, bukan hanya busana sebagai mana sekarang atribut baik baju, celana, sarung atau gamis atau jubah dan seterusnya, bahkan kopiah atau surban. Kalau orang dulu sendalan sholat. Dulu pernah kita singgung ya. Artinya apa? Karena mereka itu di zaman Rasulullah SAW alasnya itu sangat terbatas. Tidak ada ubin seperti ini, apalagi karpet sampai dengan sajadah. Jadi representatifnya zaman itu sangat sederhana. Zaman sekarang tidak ada masjid belum di keramik kemudian sudah dipakai, jarang. Kecuali sholat id di tanah lapang, itu pun paving luar biasa halusnya. Nggih napa nggih? Zaman dulu orang sendalan. Lah zaman sekarang boleh bila di rumah sendiri atau diizinkan takmir. Kalau tidak, jangan nunyak-nunyak nyun sewu. Oh jare Ustaz Agung lho ngaji fikih oleh sendalan nih. Zaman Nabi lho sendalan. Kula ono sing gak sendalannya kerak jarang. Waduh nanti ribut kita dikira aliran apa ya. Maka sendal ini bisa kita taruh atau kita tempatkan di tempat yang aman. Ya. Sepatu itu ya boleh sebenarnya. Tapi kita lihat situasi kondisi. Hadis ini menyebutkan tentang dalil wajib sucinya alas kaki sebagai syarat sahnya sholat. Ini sama dengan busana. Sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi berpesan, idza jaa ahadukum ilal masjid falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadaran au adzan falyamsahhu bil ardi wal yusalli fihima. Apabila di antara kalian ke masjid, hendaklah memeriksa alasnya, baik sendalnya, sepatunya dan yang lain sebagainya. Kalau dijumpainya kotoran atau najis, maka bersihkan. Pripun membersihkannya? Kalau zaman dulu sangat sederhana, keset, diusek-usek ke tanah. Kalau zaman sekarang bisa cuci dengan air, disikat dan yang lain sebagainya. Keset juga sudah sah. Ya, keset juga sudah sah. Apabila melihat najis hendaklah dibersihkan. Setelah itu boleh digunakan untuk menegakkan sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Adapun dalil dari ayat ada di surat Al-Mudaththir surat ke-74 ayat ke-4. Wa thiyabaka fatahhir. Allah berpesan dan pakaianmu wahai Nabi Muhammad bersihkanlah. Jadi ini perintah untuk membersihkan atau mensucikan busana. Selanjutnya, dalil tentang harus bersih atau sucinya fisik dan raga kita. Disebutkan tentang perintah Nabi pada orang yang
banyak atau sering mengeluarkan air madhi, yaitu air yang dihukumi najis namun ringan yang keluar selain daripada air pipis atau kencing, air mani atau air wadi. Maka air madhi ini air yang hukumnya najis tapi ringan. Lah air ini bawaan kita yang keluar dari kemaluan. Dulu Ali bin Abi Thalib itu ceritanya sungkan. Kenapa sungkan? Karena menantunya Nabi. Sehingga dalam masalah ini menyuruh orang lain bertanya. Maka dijawab oleh Nabi, tawaddo' waksil dzakaroka. Hendaknya orang itu berwudu yang sebelumnya diawali dengan membersihkan kemaluannya. Maka dicek dulu. Ya. Kita ketika hendak sholat ngecek dulu. Pakaian dalam dan yang lain sebagainya. Dan sekarang itu gampang. Ibaratnya kalau ngecek nggak usah pergi ke alas atau tegalan atau ke tempat yang sangat jauh tidak terlihat orang. Ke toilet itu saja gampang dan banyak yang gratis. Ya. Rata-rata di masjid toilet itu gratis. Ya. Baru di tempat lain mungkin untuk perawatan ada bayar, itu pun tidak mahal. Oleh karena itu banyak fenomena lek bayar resik lek enggak. Ya. Berarti ini keimanannya masih belum sempurna. Jadi iman pada malaikat, iman kepada tauhid asma wa sifatnya Allah itu harus dipertebal. Walaupun tidak bayar, walaupun tidak ada yang jaga, kita jaga kebersihannya bersama. Lek nggak bayar sakar PD misalkan, sampai mencolot turut tembok tidak karu-karuan ampuni. Kalau bayar bersih, ya, wangi dan seterusnya. Ini repot. Ya. Siapa yang salah? Umat Islam, karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Nyun sewu yang pipis tenwe itu umat Islam. Banyak seperti itu. Yang pipis di jembatan layang, yang pipis di pos, yang pipis di samping motor. Ya. Ini juga orang Islam. Walaupun mungkin ada yang tidak Islam. Karena mayoritas adalah orang Islam, harus diperbaiki mental mereka, jangan sampai tersengat siksa kubur. Selanjutnya, dalil tentang harus sucinya tempat yang hendak digunakan untuk sholat. Ini merujuk pada riwayat yang lama yang sangat panjang yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim. Dikatakan hadis ini panjang lebar, ada di kitab Bulughul Maram, yaitu ketika Nabi SAW pernah diceritakan saat itu ada Arab Badui yang tiba-tiba masuk masjid, kemudian mojok langsung pipis. Kalau sekarang mesti langsung viral. Gini apa nggih? Jangankan masjid, kantor kita ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang mojok padahal sudah disediakan toilet. Itu rasanya karu-karuan. Tapi Nabi itu orangnya bijak. Beda, Nabi itu ketika memberikan sabda atau cara berdakwah kepada orang yang sudah ngerti, orang yang sudah alim dengan masyarakat awam. Dan ini orang awam. Ke masjid sudah bersyukur. Ketika pipis, sahabat ini sudah kerot-kerot semua, ingin menghajar habis-habisan. Tapi kira-kira mudarat mboten jamaah. Setambah ndak karu-karuan. Belum selesai sudah dihajar. Kira-kira jangkauannya akan lebih luas, sing gubrat tambah banyak. Tapi harga diri ya, walaupun harga diri ya. Maka Nabi meminimalisir dampak. Toh juga saat itu sangat-sangat sederhana, bahkan langka air. Oleh Nabi suruh biarkan. Setelah selesai pipis, yang bersangkutan ini pergi, maka diperintah oleh Nabi bekasnya tadi digerujuk dengan air secukupnya. Maka ini menunjukkan tempat itu juga harus suci, karena air pipis itu adalah najis. Kemudian ditambahkan dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah dalam kitab Bulughul Maram, orang itu akhirnya berdoa, Allahummarhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dalam riwayat Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad tok, sahabatnya ojo. Ngajar ya. Tapi ini bukan doa yang negatif, tidak. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Sehingga jenengan ini ya jangan kereng-kereng begitu ya. Ya Pak Supri, harus kita. Disebutkan berikutnya faidatun, faidah.
artinya tambahan. Man sholla wa alaihi najasatun la yadri biha fa sholatuhu shahihatun wala i'adata alaihi. Kalau ada orang sholat tidak tahu bahwa pada dirinya baik itu badannya, pakaiannya atau tempatnya najis, maka sholatnya dianggap sah dan tidak usah perlu diulang. Jelas nggih? Waduh, tiba memang nggih najis, sudah sah, nggak perlu diulang. Ya. Wa in alima biha asna as-sholat, namun apabila tahu ketika di tengah-tengah sholat, ada beberapa hal. Fa in amkanahu izalatuha bi an kanat fi na'laihi aw fi thawbin zaidin ala ma yasturul aurata azalaha wa atamma sholatahu. Apabila memungkinkan, itu bisa dihilangkan. Contohnya sajadah ada najis, ya disingkirkan pas sholat. Contohnya pakaian double yang di luar, jubahnya misalkan sudah pakai jubah masih pakai rompi, rompinya ada najis, ya dilepas. Tapi kalau pakaiannya dalam, belum tentu orang itu bisa lepas, dan ini bisa menimbulkan fitnah, berarti tidak usah dilepas. Ya, itu tidak usah dilepas. Selanjutnya, wa illam yumkin izalatuha shalla wala i'adata alaihi, dan apabila tidak memungkinkan maka dibiarkan lanjut sholat dan sholatnya tidak perlu diulang. Ini dikatakan oleh ulama sebagaimana yang kami bawakan dalam kitab Al-Wajiz. Maka dari sini pencerahan bagi kita yang sudah biarlah sudah, mudah-mudahan Allah menerima. Yang belum kita perbaiki semampu mungkin, mudah-mudahan Allah menerima pula. Jelas sampai di sini? Jadi yang pertama tadi waktunya, yang kedua suci secara batiniyah, yang ketiga ini suci secara lahiriah, baik itu dirinya, tempatnya maupun pakaiannya. Nomor pinten saat ini? Dalam. Halo, bapak-bapak, nomor pinten? Oke. Ngantuk nomor mboten? Silahkan diunjuk minumannya. Ya. Yang keempat, syarat sah sholat berikutnya. Yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Jadi aurat itu arti sebenarnya adalah bolong melompong, sehingga perlu ditutup. Batasan laki-laki pusar sampai dengan lutut. Batasan perempuan seluruhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalil yang banyak, tidak bisa kita baca satu persatu, tapi semuanya sahih. Maka kalau laki-laki lebih gampang, perempuannya agak ribet. Sehingga perempuan walaupun cadaran, kalau sholat harus dilepas. Sehingga jenengan kalau punya masjid, buat yang representatif agar laki-laki perempuan itu tidak terlalu mepet. Sehingga perempuan dengan privasinya itu lebih mudah, laki-laki pun juga demikian. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari model jelalatan. Allahumma amin. Karena perintah ghodul basor itu wajib, harus, bukan berarti merem, tapi yang tidak boleh ini dibatasi. Sehingga kebalikannya itlaqul basor, apa itu bahasanya? Jelalatan, itu hukumnya haram. Jelas nggih sampai di sini? Karena ada aurat. Lah yang rezeki ini pripun Ustaz ya. Jangan bilang rezeki wis kadung gitu saja ya. Berawal dari sabda Nabi ketika ada perempuan lewat begitu ya. Ya pasti cantik Arab saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib di sampingnya, kemudian Ali itu spontanitas, namanya laki-laki ya, arahannya itu begitu ya. Kemudian oleh Nabi ditegur, la tadbi'in nadratan nadrah. La tudbi'in nadratan nadrah. Fa innalakal ula walaysat lakat tsaniyah. Jangan kau ikuti yang pertama dengan seterusnya, yang pertama milikmu, yang kedua bukan lagi. Lah milikmu fa innalakal ula ini nggih wis ketepaan, jangan rezeki.
Karena rezeki itu tanpa besang, tiba-tiba tidak sengaja itu rezeki. Tapi lek sengaja besang, istilah ini pun apa? Mbek melaku-melaku apa mbek linggo-linggo ini dan seterusnya, jangan ya. Cuci mata. Okay. Nggak apa-apa ke rumah saya tak umbai mripate. Saya umbah pakai apa nggih? Campurane jahe kali. Saya itu pernah tahu orang menggurah jahe dengan cabai sedikit dan rasanya. Tapi itu manjur insyaallah. Nah, itu manjur. Jangan penasaran. Selanjutnya, yang kelima, asyartul khamis. Betul yang kelima? Yang kelima, syarat sah salat berikutnya adalah istiqbalul kiblah, ngadep kiblat. Ya, istiqbalul kiblah, ngadep kiblat. Apa artinya ngadep kiblat? Ngadep kiblat yang dimaksud di sini adalah ngadep ke arah Ka'bah. Yang dulunya kiblat itu sebelum Ka'bah adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian setelah Rasulullah beberapa bulan berhijrah ke Madinah, oleh Allah dirubah, yaitu dirubah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Ini adalah nikmat dan rezeki sehingga tidak ada lagi olokan-olokan dan ejekan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Karena Nabi dari Mekah bisa menghadap Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis langsung sholat dari selatannya. Tapi ketika berhijrah ya ndak pilihan, karena Madinah itu tengah-tengahnya, jarak antara Mekah dengan Palestina. Ngadepnya sana nggak ke sana, diloilokkan sama orang Yahudi. Oleh karena itu dirubah oleh Allah. Ini adalah nikmat. Ada di surat Al-Baqarah ayat 140 sekian itu diantara historinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 Allah mematenkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke sana. Ini dalil tentang kewajiban mengarah ke kiblat di saat sholat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain, Nabi memerintahkan orang yang sholatnya salah, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma staqbilil qiblah baru fakabir. Apabila engkau hendak sholat maka wudu yang baik, setelah itu cari arah kiblat baru takbiratul ihram. Maka arah kiblat ini hukumnya harus karena merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga orang yang menyengaja tidak menghadap kiblat ini sholatnya tidak sah. Beda lagi dengan yang tidak sengaja, atau beda lagi dengan yang tidak tahu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang diperintahkan ketika menghadap kiblat itu adalah sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah itu relatif, artinya sholat sunnah di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang menghadap kiblat, kalau zaman dulu macam-macam. Kalau di kendaraan dan yang lain Nabi itu mengarah sembarangan, yang penting mengawali arah ke kiblat. Dan ini sudah maklum. Kemudian ada sedikit permasalahan. Sudah bangun masjid tapi kiblatnya kurang tepat, tidak keliru berbalik arah, hanya kurang bergeser saksrit. Ini bagaimana? Ya. Maka ini disebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mencari kitab Zadul Mustaqni. Kalau itu tidak bermudorot ya dirubah, tapi kalau bermudorot ya jangan. Mungkin mengurangi jumlah, ini tidak usah dirubah. Insya Allah tidak masalah. Tapi nanti akan terjadi polemik antara pengurus dengan yang di atas, bahkan yang di bawahnya juga. Ini sudah sering terjadi di mana-mana. Ya. Sehingga yang terbaik dibongkar, dibangun masjid anyar. Ya. Kalau ada dana, ya. Kalau tidak, ya sudah.
Dicari titik temu atau kesepakatan yang itu jalan tengah. Tapi tidak dirubah sudah sah. Ya. Ketika tidak dirubah sudah sah. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Manapun kalian mengarah di situ wajah Allah. Berikutnya asyaratul akhir, syarat yang terakhir yang keenam dari syarat sahnya sholat. Ya, dari syarat sahnya sholat. Disebutkan hadirin rahimakumullah, an-niyatu, berniat. Wa hiya an yanwiyas sholat allati qama ilaiha wa yu'ayyinuha biqalbih. Kerentek nyati itu sholat apa? Kafar di duhri awil asri au sunnatihima masalan, wajib ataukah sunnah, namun wala yusra at-talafut biha. Menurut banyak ulama tidak perlu untuk dilafatkan. Ya. Tapi ada sebagian mazhab yang berpendapat talafut, sehingga nggak bisa dipaksakan. Kita yang tidak ya tidak usah mengamalkan. Mereka ya jangan dipaksa karena yakinnya seperti itu. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak talafut, artinya tidak perlu melafatkan niat. Selainnya ada madhab yang kecil, ya, beberapa ulamanya mensunahkan talafut. Tapi kalau dicari hadis maupun ayat maupun zaman Nabi, ya tidak ketemu. Ya, sehingga ada yang menghukumi bid'ah. Wallahu a'lam. Ada guyonan. Ada madhab yang menganggap talafut itu harus, karena akan menolong atau membantu hati. Jadi lisan itu yusaidul qalbah. Tapi bagi yang tidak mensyarati talafut atau tidak mensyarati mengucap dengan lisan, hati saja cukup, itu juga punya guyonan. Jajal enek anak utawa enek sopo arep ngebuk kancane, langsung gepuk, niatin gepuk, apa omong tak gepuk, nanti sing digepuk lah mesti melayu dhisik katanya. Ini diantara guyonan mereka. Tapi kita tidak perlu seperti itu. Ini tidak bisa dipaksa. Sehingga niat ini harus kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Kalau kita sholat duhur ya duhur, asar ya asar, dan seterusnya. Artinya ibadah itu harus fokus. Karena bisa jadi ibadah kalau kurang fokus akibatnya akan gelambiar. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya kita bahas sifatus sholah, sifat atau teknis sholat, dan ini sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kami cuplikkan dalam kitabnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman, dalam kitabnya Sifatu Sholatin Nabi SAW minat takbiri ila taslimi ka'annaka taroha. Ya. Jadi banyak kitab sholat Nabi yang dikarya oleh ulama, tapi nyuwun sewu, yang dipelajari itu tidak semuanya orang belajar. Dan kami pun belum belajar semua, tapi yang sudah saya pelajari tidak kami sampaikan. Mengenai gerakan ini secepat kilat bisa kita lihat, adapun bacaan itu relatif karena panjang. Ya, karena panjang. Ini mohon maaf ya, saya sambil berdiri praktek, tidak apa-apa nggih. Ditemani satu. Mas Faris tidak ada, yang muda yang lain yang belum nikah. Satu saya belum nikah. Saya Masalah nikah ini kok banyak yang ini. Silakan maju agar tambah mantap. Beliau sudah pernah nikah. Gitu. Kitabnya saya lihat dulu. Kiblat ke sana nggih. Jenengan hadap sana, Pak. Kiblat. Bismillah. Jadi kiblat hadap sana. Kaki itu enggak usah lebar-lebar kalau sholat.
ini tidak perlu ya. Ya selebar badan kita secukupnya. Tapi ya jangan mingkus-mingkus nemen. Nanti kancane ngerapatkan sop ya kewo. Dicedeki malah ngidek nanti repot ya. Biasa saja selebar badan kita. Ya. Ketika kita menghadap kiblat ini sudah mantap niatnya sholat. Ya. Tapi di sini akan ada gangguan banyak dari setan dan seterusnya. Gatel barang tolong ukur, pengen kudu ngentut kadang krungu suara manuk macam-macam ya. Ya biasa begitu ya. Maka ketika mantep niatnya sudah, katakan sholat duha pendek saja 2 rakaat. Maka sholat itu sebagaimana kita ketahui muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbiratul ihram, itu yang harus bacaan Allahu Akbar. Angkat tangannya itu sunnah, nanti sendakepnya juga sunnah. Walaupun angkat tangan kalau tidak baca Allahu Akbar atau diganti bacaan yang lain dengan menyengaja, ini sholatnya tidak sah. Jelas nggih? Allahu Akbar. Silakan Pak. Nggih. Allahu Akbar. Kita yakin Allah satu-satunya zat yang maha besar. Maka Allahu Akbar dalam versi banyak sekali riwayat hadis Nabi dan semuanya valid, bisa dipertanggungjawabkan secara sanad atau validitas, kemudian secara matan atau secara teks dan yang lainnya. Allahu Akbar boleh bareng tangan, boleh Allahu Akbar dulu, boleh tangan dulu baru Allahu Akbar. Silahkan Pak, sekarang Allahu Akbarnya bareng, angkat tangan. Allahu Akbar. Oke. Ini saya apa? Jenengan pakai ini. Ya. Ini tadi Bapak berikan contoh Allahu Akbarnya bareng. Sekarang Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Nah. Sekarang kebalikannya, angkat tangan dulu, Allahu Akbarnya terakhir. Allahu Akbar. Seperti ini boleh. Jadi kita tambah wawasan sehingga tidak bingung, juga tidak saling menyalahkan, tidak merasa benar sendiri. Adapun posisi tangan ketika diangkat Allahu Akbar, itu jarinya rapat, tidak mekroh, tidak pula mingkus, atau bahkan kuku bima nanti karu-karuannya. Biasa. Bisa setinggi pundak, bisa pula setinggi daun telinga. Bapak beri contoh yang setinggi pundak. Allahu Akbar. Oke, setinggi pundak, setinggi daun telinga. Allahu Akbar. Setinggi daun telinga. Sehingga nggak perlu sampai gini apa kayak ritual aneh nanti. Tapi kalau ada orang nggak tahu ya sudah sah, karena itu kan sunnah gitu ya. Tapi kalau diingatkan ini sing bener lah, ini lain lagi. Ini butuh bukti. Ketika sudah takbiratul ihram, disunahkan untuk mengawali dengan membaca doa istiftah. Kalau dalam bahasa masyarakat kita doa iftitah itu jumlahnya kalau tidak salah ada 12, dipilih satu. Dan saya pribadi suka yang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini banyak malaikat ingin membawa doa ini ke langit mengaturkannya kepada Allah. Tapi kalau ditambah atau mohon maaf kalau diganti yang lain juga tidak masalah. Yang jenengan apal mana? Ada yang wajah tu, ada yang Allahumma ba'id baini. Semuanya sahih hadisnya. Tidak baca pun juga sah. Tapi sampai rolas dirapel jangan, terutama para imam. Nanti menimbulkan praduga konyol. Iki jane iki iso ora maca. Setelah memilih istiftah, membaca ta'awudz. Setelah membaca ta'awudz ditambah surat Al-Fatihah, ini harus karena merupakan rukun sholat. Kita hafal ya Al-Fatihah. Kalau sholat pribadi harus membaca. Kalau sholat berjamaah yang keras itu diwakili imam, walaupun ada madhab yang mewajibkan baca juga. Kalau sholat lirik yang mengiringi sholat bacaan keras, misalkan 1 rakaat terakhir maghrib atau 2 rakaat terakhir isya, itu juga membaca sendiri, tidak diwakili oleh imam. Jadi yang bacaannya keras itu diwakili imam, yang lirih baca sendiri. Al-Fatihah ini masyarul kiram, kalau kita sebagai imam atau siapapun yang menjadi imam,
Membaca bismillah silahkan, tapi dalam hadis Imam Bukhari disebutkan wa yusirru biha. Nabi itu sering bismillahnya itu lirih. Ini bukan berarti tidak baca loh ya. Nanti ada yang sudon loh, bismillah ya apa ya. Dan ini tidak boleh dibawa ke aliran-aliran, apalagi ormas-ormas. Ini terlalu sempit nanti, karena agama itu luas. Ya. Oh, nek sing bismillah iki Muhammadiyah. sing ora iki. Karena saya dulu kecil tahunya seperti itu. Ya. Bahkan nanti akhirnya menjadi sendaguro, ini tidak boleh. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain minimal 1 ayat, boleh surat dengan lengkap. Tapi sebagai imam yang bijak, kalau maghrib sederhana, isya agak panjang, subuh lebih panjang, silahkan. Ya. Tapi tidak monoton kita tancapkan dalam persepsi setelah Fatihah itu harus surat pendek, tidak. Ya. Nanti akhirnya keliru anggapan orang seperti itu. Panjang pun boleh, tapi jadi imam tadi harus bijak. Ya. Allahu Akbar, selesai waladhdallin amin. Salat maghrib ini ya, pas buka puasa sudah pemanasan buka, sudah menunggu lagi di luar nasi bungkus, apalagi bawa kupon setelah ya. Rakaat pertama Al-Kautsar tenang paling, rakaat kedua Ikhlas paling ya. Artinya mau berlaku Al-Baqarah. Aduh ngeprank imam seperti ini ya. Ini kurang bijak sama, menimbulkan fitnah nanti. Tidak salah kalau ada makmum yang berosot selak luwe misalkan. Nek gak mangan aku so mati semaput ya bisa jadi ya. Semaput misalkan. Berosot fitnah ini. Apalagi setelah tiketnya hangus ya. Siapa yang ganti tiket? Sholat dipersalahkan gara-gara maghriban aku tiket hangus ya. Sehingga imam yang bijak ya, jangan ngeprank. Ya, jangan buat guyonan. Setelah membaca surat selesai, maka rukuk posisinya adalah badan berapa derajat itu? 90 derajat. Ibaratnya ada telur di atasnya tidak gelundung, ada air tidak tumpah. Dengan tangan begar diletakkan di atas lutut. Dan ini sesuai dengan kesanggupan. Tapi rata-rata kalau ditanya sholat sing paling penak masa suwi apanya, nanti akan ya sujud. Syukur-syukur bablas oleh bonus mimpi ya. Tapi kalau ruku nggak banyak orang mampu. Ya. Kalau berdiri kan masih bisa begini-begini kaki. Kalau ruku mau apa coba? Berat ini ya, ya. Ruku ini berat. Allahu Akbar, ruku silakan. Allahu Akbar. Okay. Ruku lurus ya. Yang dipandang adalah di antara niki, bukan ke sini nanti mendongak, tapi ini di antara dua kaki. Dengan bacaan silakan dipilih macam-macam. Kalau tidak salah ada 6. Ada yang subhana rabbiyal azim, ada yang ditambah bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, macam-macam. Yang di belakang monggo ke depan. Enggak apa-apa. Untuk ini biar tambahin. Nanti sama Ustaz Gasmi kok carikan audio visualnya ya. Kalau ada kasetnya ya. Setelah itu bangkit membaca Sami Allahu liman hamidah. Silakan. Sami Allahu liman hamidah. Yeah. Ini kembali hadisnya itu kembali ruasnya itu atau ruas tulangnya itu ulama yang banyak mentafsirkan tangannya kembali ngelengreh posisi semula sebelum sholat. Ada ulama mentafsirkan tangannya sendakep karena posisi sebelum rukuk itu sendakep. Ini tidak ada salahnya, tidak bisa kuat-kuatan dan sama-sama dalam kalangan ahli sunnah. Sehingga kalau ada yang begini kita nggak kaget, kalau begitu biasa dan seterusnya. Pilih doanya. Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Ada yang tambahan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du dan seterusnya. Silahkan. Setelah itu sujud monggo Allahu Akbar. Tangan dulu apa lutut dulu? Nah, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan. Niki kula sisih sendiri. Mentolo tak makan. Ngaji nggak boleh makan ustadznya, salah. Ketika sujud, ya,
tangan dulu ataukah lutut dulu. Jadi ada dua hadis, yang pertama dari Wa'il bin Hujr, yang kedua dalam riwayatnya Imam Muslim. Yang dari Wa'il bin Hujr itu adalah lutut dulu, tapi ada ulama melemahkan. Yang Imam Muslim tangan dulu, karena jangan menyerupai unta. Tapi ada ulama yang mengatakan terbalik. Tapi kalau diturut, memang unta itu berbeda dengan binatang yang lain. Sehingga dari sini ada kelapang dadahan, tangan dulu silahkan, mana yang mudah, atau lutut dulu juga silahkan, mana yang mudah. Bahkan kalau sulit pun boleh gondelan, tongkat misalkan. Tidak sujud boleh gondelan sambil alon-alon. Ini boleh. Dengan mungkin tangan dulu atau lutut dulu. Dua-duanya. Oh enggak. Bareng Dipraktekkan dua-duanya. Silahkan sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud ke arah kiblat posisi terbaik atau posisi terdekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb atau Tuhannya. Sujud ini diperintahkan oleh Nabi sebagaimana perintah Allah ala sab'ati a'dhum, di atas 7 anggota sujud. Pertama, di atas wajah itu meliputi batuk dan hidung harus nyerempet tempat sujud. Yang kedua, belamaan tangan kanan dan kiri. Dua lagi, dua lutut, dua lagi ujung kaki. Jadi ideal proporsional, kakinya mancat ngadep kiblat, kemudian tangannya itu begar, jarinya itu rapat, ya. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu atau pundak. Ya. Ini namanya sujud. Dengan bacaan yang banyak silakan dipilih, mulai subhana rabbiyal a'la, ada bihamdi dan seterusnya. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Silakan duduk. Sekali lagi. Buatan gini aja. Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Ini dinamakan duduk iftirosh. Kaki kiri dilingui bokong, kaki kanan mancat, jari jemarinya hadap kiblat. Tangan diletakkan di atas dengkul atau di atas paha. Pandangan tetap ke tempat sujud. Pandangan tetap ke tempat sujud. Bacaannya banyak, Rabbi firli, ikfirli, dan macam-macam. Silahkan. Ya. Lah duduk iftiros ini atau duduk di antara dua sujud. Ini bapak yang praktek begini. Ya. Bisa juga mengamalkan duduk ikra yang begini. Ya. Lah kata jenengan. Berarti napa niki namanya? Tumit, tungkak itu diduduki. Imam Syafi'i termasuk yang meriwayatkan dalam kitab musnadnya demikian. Lah, ada larangan duduk ik'a itu yang seperti apa? Seperti ik'anya kera atau anjing, yaitu yang begini. Nah, ini yang nggak boleh. Ini juga ganggu kancane. Dijongkrok nih ya kejengkang seperti ini. Ya. Jangan, ini tidak boleh dalam sholat, jelas nggih? Lain lagi ceritanya, tapi loro nopo begini ya, loro hati ya. Setelah itu sujud, tidak usah nggih. Setelah itu sujud, sebagaimana tadi, baru kalau masih rakaat pertama, lanjut rakaat kedua. Apabila sholat itu 2 rakaat, maka nanti diakhiri tasyahud dan salam. Kalau 3 ditambahi, kalau 4 ditambahi, baru ditutup salam. Kita berbicara sekarang tasyahud awal. Maka duduknya masih seperti ini, yaitu duduk sebagaimana kaki kiri dilingui atau diduduki, membaca at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya.
Lah, dengan itu disunahkan untuk berisyarat, yaitu nduding. Ada dua riwayat, yang pertama gegem kemudian begini. Ada riwayat yang lain membentuk angka 51 bunder dan begini. Jelas nggih? Mulai kapan Ustadz? Ya mulai at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat mulai asyhadu alla ilaha illallah. Yang penting tidak dibuat guyonan. Lah ketika berisyarat tadi, beberapa ulama menyebutkan sambil menggerak-gerakkan jari, tapi yang lain tidak. Karena hadis ini ada sedikit komentar. Tapi yang menggerakkan silahkan, yang tidak pun juga tidak masalah. Lah yang menggerakkan seperti apa? Tahrik itu menggerakkan dengan naik turun secara cepat. Ya. Bukan maju mundur, bukan pula mubeng. Ya, kami hame nanti ya. Biasa gini ya, yang menggerakkan. Ya. Dan serius, jangan menggerakkan gini. Dikira iki tangi apa turu wonge begitu ya. Dikira ngantuk nanti ya. Yang serius. Lah ketika masih dilanjutkan rakaat berikutnya, setelah tasahud baca sholawat itu sampai mana? Sebagian ulama mencukupkan Allahumma sholli ala Muhammad berdiri karena mewakili sholawat. Yang lain termasuk Imam Syafi'i selesaikan ini tidak masalah. Sehingga kalau ada imam kok duduk ketika tasahud awalnya agak lama, ya kita husnudon. Oh, dari Imam Syafi'i ya sunnah sampai innaka hamidum majid. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Lah tasahud ini tadi bacanya versinya ada 6. Silakan dipilih. Ya. Setelah itu, Bapak sekalian, bagi yang lanjut maka berdiri, ya. Kemudian nambahi rakaat, kemudian menyelesaikan nanti dengan tasahud terakhir. Lah ketika berdiri itu ada yang disebut dengan ajen. Ajen itu hukumnya sunnah, tangan ini mengepal, kemudian berdiri. Atau tangannya boleh begar, kemudian berdiri. Atau secara langsung gondelan dengkul, tidak masalah kalau kuat. Tapi tidak dapat sunnahnya ajen. Njenengan paling contoh ajen. Berdiri ke rakaat berikutnya. Allahu Akbar. Lah ini ajen namanya. Ini namanya ajen. Lah ketika berdiri, sebelum berdiri dari rakaat sebelumnya itu disebut jalsatul istirahah kata Imam Syafi'i. Duduk sejenak, tidak buru-buru berdiri, mungkin 2 detik. Sehingga dari sujud yang pertama di rakaat pertama ke rakaat kedua itu nggak langsung berdiri begini, tapi duduk dulu. Duduk istirahat. Lah istirahatnya dalam sholat ini sak seritan. Jare duduk istirahat 15 menit piye. Ora nanti nggih. Silakan jenengan lenggah malih. Diurak nanti. Kita harus bijak. Setelah itu bagian terakhir. Sholat yang hanya 2 rakaat atau 3 rakaat yang tanpa duduk awal, langsung duduk akhir. Ini kita kenal nanti ditutup dengan salam, tapi bagaimana posisi duduknya? Ya monggo kerso. Ulama ada yang berpendapat duduk nyelobok yang disebut tawaruk. Yang lain berpendapat sebagaimana duduk iftiros yang diamalkan Bapak Niki. Juga ada masalah. Saya pun juga demikian. Tapi saya lihat situasi kondisi masyarakat ngerti apa ora ya. Nanti gara-gara ini nggak mau mendengarkan pengajian. Aliran apa kok linggue ngono terus salam gitu ya. Nah, ini dilihat situasi kondisinya baru diterangkan, diberikan edukasi agar jelas dan gamblang. Karena ini masalah khilafiyah. Jelas ya. Sekarang kita jujuk dengan tahiyat akhir. Jadi sunahnya tadi setelah bacaan Al-Fatihah itu ada surat rakaat pertama kedua. Rakaat ketiga keempat atau ketiga itu tidak masalah. Kita jujuk yang terakhir sekarang. Duduk akhir kita pakai nyelobok semuanya. Silakan Pak Tawaruk. Nggih, biasanya awake rada bengkong. Tapi nggak boleh dibuat-buat, nggak dipeluntir nih tenan, sampai muni keretek gitu ya, jangan ya. Biasa saja. Ketika duduk akhir, maka agak maju. Ketika duduk akhir, maka sebagaimana yang awal tadi tetap ada bacaan tasyahud. Ya. Setelah itu ada bacaan sholawat yang tangan sambil berisyarat duding, silakan Pak.
maka sholawat ini jumlahnya ada 6, silahkan dipilih yang mana. Kalau saya pakai yang innaka hamidum majidnya double 2 kali. Ini riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai terakhir innaka hamidum majid. Perlu diketahui dalam versi sholat ini bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak ada lafadz sayyidinanya. Di kompilasi 6 hadis itu kosong sayyidinanya. Dulu saya pakai untuk menghilangkannya butuh waktu yang lama. Tapi sayyidina di luarnya itu tidak masalah. Sehingga Rasulullah sayyidina tidak masalah. Abu Bakar, Umar, Utsman sayyidina juga tidak masalah. Di luar sholat itu boleh. Sholawat di luar sholat sok-sok juga nggak masalah. Tapi dalam sholat ini aturannya lain. Karena ini ibadah tauqifiyah mandek pada dalil. Jadi lebih baik nggak usah pakai kalau memang nggak ada. Tapi saya nggak melarang. Okay? Lebih baik nggak usah pakai kalau memang tidak ada. Lah ketika yang digunakan tasahud tadi, tasahudnya Ibnu Mas'ud, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu ala nabiyyi, itu di masa hidupnya Nabi, assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Dalam hadisnya Imam Muslim setelah beliau wafat dirubah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sahabat melakukannya. Ini baru ada dalil-dalilnya. Ketika tasahud selesai, sholawat selesai, maka sholat masih belum. Disunahkan berdoa. Yang dipilih monggo. Kalau dikumpulkan ada 12 sampai 13 yang semuanya ada riwayat hadisnya. Ada yang umum, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya, hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ada yang Allahumma hasibni hisaban yasira, banyak. Tapi jangan dirapel 12 semuanya. Lek dadi imam nanti mangkelno ya. Ya. Karena nggak semua makmum itu orang-orang yang khusyuk, betul tidak jamaah? Imam suwi begitu hatinya malah nggak penak. Imam cepat senengnya setengah mati ya. Ini fenomena zaman sekarang. Sehingga jadi imam itu ewo pekewo. Ya, banyak imam yang akhirnya turun maksudnya itu sebagai jadi imam. Ibaratnya jadi Pak RT bojone nggak kuat selendingan ngonengen leren ya. Setelah dibacanya doa-doa seperti itu, doa sunnah diambil satu, maka yang terakhir ditutup dengan salam. Salam itu yang menjadi rukun sholat, salam yang ke kanan, sehingga kalau ke kanan selesai, ke kiri tidak masalah, atau kalau ke kanan selesai, ke kirinya pas batal juga sholatnya tetap sah. Tapi yang kanten, misalkan setelah ngempet nopo, baru yang kiri langsung mencolot gitu ya. Sabar ya. Salam menurut hadis ada 4 versi. Ya, sakit ini dengan 4 versi. Yang pertama belum begitu lumrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganan yang ngiri warahmatullah saja. Silahkan yang beri contoh. Yang nganan wabarakatuh, yang kiri hanya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini belum begitu familiar. Tapi begini ada caranya. Yang paling familiar kanan kiri sama sampai warahmatullah. Ini yang umumnya kita, nggih napa nggih? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini umum sudah lumrah. Ini yang ketiga ada lagi yang belum begitu familiar. Assalamualaikumnya ke kanan sampai warahmatullah, ke kiri sampai kum saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Sesekali diamalkan silahkan, mungkin dengan keluarga. Tapi kalau di masjid butuh edukasi. Ya. Lah yang kanan ini Nabi juga mengamalkan, yang keempat ini Nabi mengamalkan, tapi kanan saja. Saya himbau bagi imam untuk diedukasi jamaahnya atau takmir ngabari. Mengke imamnya nganan tok sepindah, jangan dinteni kiri nih, akhirnya enggak selesai sholatnya ya. Apalagi sholat jenazah, wah ini sholat tangi mayit ya, repot ini. Jadi sampai kum saja ke kanan, silahkan. Assalamualaikum. Pun tanpa ngiri. Ya ini ada dalilnya ya. Jadi yang begini ini ada, tapi mohon maaf. Jadi hal yang seperti ini kan belum lumrah ya. Kita itu hidup di lingkungan awam. Indonesia itu jauh zaman Nabi, jauh tempat suci ini maklum. Orang-orang abang, orang-orang kelamben barang ibaratnya ya. Orang cincing-cincing yang perempuan moro-moro sembahyang.
Maka yang seperti ini perlu dikomunikasikan agar tidak bingungi. Bahkan untuk sujud tilawah pun dikomunikasikan. Oh niki dinten Jumat mengke kula mau surat as-sajdah sakderenge rukuk enten sujud mengke nderek kula. Sehingga jangan buru-buru moro ambruk atau jangan buru-buru rukuk nanti kisinan ambruk bareng ya. Orang kadang bingung ya. Bahkan yang tertutup itu di belakang ibu-ibu nggak tahu. Allahu Akbar itu kan sujud tilawah ketika ada bacaan. Kemudian bangkit Allahu Akbar loh. Kok ora sami Allah? Lagi mang aku wis kadung rukuk tibae sujud. Ini butuh komunikasi ya. Termasuk sholat jenazah berapa rakaatnya, apa yang dibaca, termasuk sholat gerhana karena ada 4 rukuk ya, dengan sujud yang 4. Ini harus ada komunikasi. Mudah-mudahan agama ini semakin semarak ya. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan. Sampai di sini jelas? Ini Mas Faris nonton enggak ya? Khawatir salah tombol saya. Baik, jadi secara ringkas teknik sholat atau sifat sholat kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti itu sudah dianggap sah dan insya Allah baik. Saya dulu pernah ikut lomba sholat, nggak menang, nomor 2. Karena ternyata saya tanyakan pas sayyidinanya itu saya sudah nggak menggunakan. Kurang sayyidina atau juara 1. Tapi saya nggak menyesal, pokok oleh hadiah ya. Karena sholat ini bukan lomba-lombaan. Lomba sholat bukan sebagaimana lomba sepeda motor cepet-cepetan, tapi malah khusuk-khusukan. Ya. Jadi lomba yang khusuk-khusukan atau lambat-lambatan ini ya sholat ini. Baik, terkait dengan sholat baru saja kita lihat dan kita simak, mudah-mudahan semakin bermakna. Ketika kita tahu dengan penjabaran seperti itu, kita amalkan, mudah-mudahan semakin kita perdalam di luar. Namun untuk melengkapi akan kita kaji suatu saat nanti rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat, syarat sudah rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, mubah sholat, makruh sholat, bahkan membatal sholat. Ini kita kaji untuk antisipasi, bukan kita pilih-pilih. Alah rasanya ini mek sunnah. Ini tidak. Tapi semuanya kita amalkan. Karena zaman Nabi nggak ada pembagian seperti itu. Zaman ketika umat ini sudah dibutuhkan disiplin ilmu, maka ditulislah seperti ini agar mereka itu tahu. Ya, ini untuk memudahkan, bukan untuk memilih akhirnya meninggalkan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira pertemuan kita untuk Sabtu kali ini sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Allahumma ja'alna minal musholin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahli sholat. Allahumma amin. Kalau ya ada yang ditambahkan mungkin atau yang disampaikan, saya persilahkan monggo. Atau mungkin ditanyakan, monggo. Mungkin bisa diulang rukun sholat Ustaz. Nggih. Jadi rukun sholat yang pertama tadi apa? Rukun sholat belum, syarat sah sholat. Iya belum, rukun masih nanti kita kaji 16 jumlahnya. Berarti syarat sah sholat sudah ya? Coba Pak Supri syarat sah sholat 1. Tidak apa-apa sambil lihat. Sholat harus tepat waktu. Waktunya itu pas. 2. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci secara maknawi seperti itu. 3. 3. Suci dari najis, busana, badan dan tempat. Secara lahiriah harus suci pula. 4. 4. Menutup aurat. 5. 5. Menghadap kiblat. Terakhir 6. Niat. Seperti itu. Itu syarat sahnya sholat. Adapun syarat wajib, ulama juga menambahkan harus waras, harus sudah balik dan yang lain itu syarat wajib. Tapi tidak ditekankan karena siapapun boleh sholat ya. Siapapun itu boleh sholat. Termasuk Islam itu syarat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Rakaat yang ke kayak salat isya, salat asar, atau maghrib. Rakaat yang ketiga dan keempat itu pakai surat nggak apa-apa sih? Boleh pakai surat, boleh. Boleh pakai surat. Tidak apa-apa. Jadi kalau disederhanakan,
Ini sebagaimana dalam kitab sifat sholatnya Nabi Albani itu, ketika sholat berjamaah, imam itu wajib membaca semuanya. Adapun makmum, Fatihahnya ketika bacaan keras diwakili imam. Ketika lirih harus membaca. Tapi saya buka fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fatwa Nurun ala Darab di jilid yang banyak itu, ada 12 kalau tidak salah. Pas bahasan sholat, walaupun keras pun harus membaca. Sehingga di Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, imam itu menunggu. Fatihah ini menunggu makmum. Biasanya sebelum mengawali Fatihah itu jedanya dengan istiftah lama, ataukah setelahnya dengan surat itu ada jeda. Cukup untuk makmum baca Fatihah. Karena madhabnya seperti itu, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Baik, kalau tidak ada, kita usaikan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi amaliyah kita semuanya. Kepada para hadirin, kami ucapkan jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni ijtimaikum wa husni ihtimamikum, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal musallin wa adkhilnal jannata min babis sholah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat dan kelak dimasukkan ke dalam surga lewat pintu sholat. Allahumma amin. Kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten bengel saya ini. Enggak kuat ngaji.